Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayuda Abdullah Syarifin. Sini saya akan memaparkan materi pertemuan 2, yaitu sistem perencanaan SDM. Sistem perencanaan SDM terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang ketiga yaitu hubungan perencanaan SDM dengan anggaran atau manajemen keuangan. Yang keempat yaitu peramalan atau forecasting SDM. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama makna luas, yang kedua makna sempit. Dalam makna luas, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan rencana pengembangan perusahaan di masa yang akan datang, atau strategik SDM secara makna sempit, yaitu membuat perhitungan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang berdasarkan keadaan perusahaan yang ada sekarang atau taktikal. Berikut contoh-contoh program SDM, yaitu yang pertama pengurangan biaya, pemotongan upah dan perbaikan efisiensi. Yang kedua, pemberhentian sementara tetap, pensiun dini. Yang ketiga, rekonfigurasi staf, pemberhentian sementara dan penugasan kembali. Yang keempat yaitu konfigurasi staf baru, promosi dan pelatihan. Yang kelima yaitu personil berkeahlian tinggi, pelatihan dan rencana perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM terdiri dari analisa kebutuhan SDM, analisa ketersediaan SDM, perencanaan SDM manpower planning. Berikutnya status ketersediaan SDM, cukup, lebih atau kurang. Analisa permintaan atau kebutuhan SDM. Analisa sebab-sebab kebutuhan SDM, yaitu kebutuhan SDM bisa disebabkan volume dan beban kerja atau karena kemajuan teknologi. Analisa meramalkan perhitungan SDM, yaitu teknik peramalan perhitungan formula untuk menetapkan kebutuhan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas. Berikutnya analisa kebutuhan SDM jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kebutuhan SDM berdasarkan waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Analisa penawaran atau ketersediaan SDM. Analisa kuantitas SDM. Analisa jumlah SDM yang diperlukan dibandingkan dengan jumlah SDM yang tersedia untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan karyawan. Analisa kualitas SDM. Analisa kemampuan SDM dihubungkan dengan tuntutan tugas yang sedang dan akan dilakukan. Analisa komposisi SDM. Analisa keadaan SDM yang ada dalam organisasi, apakah semua posisi telah terisi atau belum. Memastikan adanya promosi, pemindahan, pensiun, atau berhenti. 3 faktor penyebab permintaan atau kebutuhan SDM. Yang pertama yaitu faktor eksternal, ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan pesaing. Berikutnya itu faktor organisasional, dana strategik, ketersediaan anggaran, ramalan penjualan dan produksi, desain perusahaan baru, desain organisasi dan jabatan. Terakhir yaitu faktor angkatan kerja, pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian, dan pemangkiran. 2 sumber penawaran atau ketersediaan SDM terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu eksternal dan internal. Eksternal yaitu memenuhi kekurangan SDM berasal dari orang-orang yang ada dalam bursa tenaga kerja, termasuk orang yang belum bekerja atau karyawan organisasi lain. Yang berikutnya yaitu internal, memenuhi kekurangan SDM berasal dari para karyawan yang ada sekarang yang dapat dipindah atau dipromosikan. Untuk memenuhi kebutuhan, estimasi penawaran internal adalah menghitung jumlah karyawan yang ada dan mengevaluasi kemampuan atau kompetensi. Siapa mengganti siapa, pindah kemana, naik pangkat, dan berhenti. Ramalan penawaran atau ketersediaan SDM. Aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dan keterampilan yang dibutuhkan, dan dari mana sumbernya. Dalam rangka meramalkan ketersediaan penawaran SDM, manajemen sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal, misal para karyawan yang dipekerjakan saat ini, dan sumber-sumber eksternal, misal pasar tenaga kerja. Analisa penawaran internal dari audit SDM, rencana suksesi dan bagian penggantian karyawan. Analisa penawaran eksternal dari kebutuhan eksternal, analisis pasar tenaga kerja, sikap masyarakat, dan demografi. 3. Hubungan perencanaan SDM dengan anggaran atau manajemen keuangan. Hubungan perencanaan SDM dengan anggaran. Caranya yaitu anggaran SDM sama dengan perencanaan jumlah SDM dikali upah pokok, tunjangan tetap, kali tunjangan tidak tetap, potongan, upah lembur.
4. Peramalan atau forecasting kebutuhan SDM. Dalam teknik peramalan kebutuhan SDM terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu bagian pertama yaitu ahli, teknik Delphi, survei ahli secara formal, keputusan informal dan segera. Berikutnya yaitu analisa tren, analisa statistik, rasio produktivitas standar, ekstrapolasi, indeksasi. Lainnya yaitu analisa anggaran dan perencanaan, analisa usaha baru, analisa beban kerja, yang terakhir pendekatan normatif. Contoh teknik peramalan kebutuhan SDM, Zero Based Forecasting menggunakan jumlah karyawan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan karyawan di masa depan. Yang berikutnya yaitu Bottom Up Approach, menggunakan setiap level yang berurutan dalam organisasi, mulai dari yang terendah meramalkan kebutuhannya, hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan melalui salah satu prediktor jumlah karyawan berdasarkan volume penjualan. Ada hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Model simulasi yaitu teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis, bisa menggunakan Microsoft Excel. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.